Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az berjuluk Abu Amr. Ia seorang pemuda Aus yang dikenal jago menunggang kuda dan pemberani. Ayahnya adalah Mu'az bin An-Nu'man dan ibunya bernama Kabsyah bintu Rafi. Adapun istri Sa'ad adalah Hindun binti Samma, bibi Usaid bin Hudair. Sa'ad adalah pimpinan Bani Abdul Ashal. Pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yastrib, Madinah, dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah SAW, Sa'ad tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya, Usaid bin Hudair, untuk menemui Mus'ab, yang ketika itu bersama Asad bin Surarah, anak bibi Sa'ad bin Mu'az, agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampai di tempat Mus'ab, dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Harithah sudah menemui Asad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dengan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri Asad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun tak kala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada Asad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya, dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tak kala dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaknya engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat. Kemudian sholat 2 rakaat. Ia memungut tombaknya, lalu kembali menuju Balairung, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah."
Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW harus perang Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Kandak, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk merawat Sa'ad di Kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu, Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraisyah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Setelah kemenangan di Perang Khandaq, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraisyah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'az yang disepakati dan Rasulullah menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburu, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraisyah." Sa'ad bersikap tegas. Ia memutuskan, hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad ini telah berjuang di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Sa'ad ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah SAW memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaanmu bagimu wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian menghadap Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, kematian Sa'ad telah membuat arsy Allah terguncang." Kematian Sa'ad bin Mu'az disebutkan Rasulullah telah membuat arsy atau langit berguncang dengan hebat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kematian sosok sahabat yang soleh itu. Langit berguncang atau bergetar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perjumpaan Sa'id bin Mu'az dengan malaikat dan kembali ke langit. Tak hanya itu, malaikat pun menyambut kedatangannya sesuai yang diceritakan dalam sabda Nabi Muhammad, "Saya harus segera memandikan Sa'ad, sebab saya tidak ingin malaikat mendahului saya." Disebutkan Rasulullah pada saat itu para malaikat tengah menunggu jasad Sa'ad bin Mu'az. Kemudian umat lain berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasul, kenapa jenazah Sa'ad begitu ringan? Keranda ini seperti kosong. Sungguh kami layaknya menggotong kapas." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ini adalah hamba soleh, di mana ketika Sa'ad meninggal, arsy berguncang dengan hebatnya,
pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya. 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya. Mereka tidak turun ke bumi sebelum ini. Kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Wallahu a'lam bishawab.